sama kode. Mungkin dia memang nggak punya topik dia memang cuma reaction doang gitu Mas. maksud misi terlalu rendah banget ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas ngaji cerdas dan juga donditan ya. Ngaji cerdas yang katanya ngaji cerdas, tapi bukan bikin orang makin cerdas, tapi justru bikin orang makin nggak cerdas. Karena kalau kita memakai kecerdasan, kita nggak akan percaya apa yang dia omongin, guys. Tapi karena kita tinggalkan kecerdasan, maka kita bisa memahaminya. Karena tinggalin referensi dan lain-lain. Berhubung video ini panjang, jadi teman-teman jangan tinggalin ya sampai akhir ya, supaya mengerti apa yang kita bahas hari ini. Langsung aja kita nonton videonya, guys. Nah, kok jadi sebelumnya nih kok kita kan bikin video kemarin tuh kan. Ada yang reaction biasa ya. Video kita yang mana? Yang kita di Jogja itu loh, yang kita di kolam renang gitu. Oh, yang di hotel. Pas kita ngomongin apa yang kita lakukan ketika kita melihat Yesus gitu kan. Oh, waktu ngeliat Yesus mau disalib. Iya gitu. Terus? Nah, dia mereaction gini. Ini orangnya nggak usah kita sebut namanya. Terlalu bagus, maksudnya terlalu iklan gitu kan ya. Dia bilang ya pokoknya gitu ya reactionnya, mungkin kok Dodi udah ngeliat juga ya. Nggak tahu, gua nggak pernah ngeliat gitu-gituan. Ngapain gua ngeliat gitu-gituan? Sibuk dong. Ngurusin studio aja sibuk, ngapain ngeliatin reaction orang? Waduh, wah, Gitu. Masya Allah. Jadi Nggak bener, gua nggak pernah ngeliat nggak gitu. berarti, oke. Dia tuh nge-reaction gini kok ceritanya. Apa namanya? Apa? Yesus. Pokoknya ntar deh kita lihat, kita bisa potong nih kok. Saya lupa lagi. Lo yang nonton aja lupa. Gimana gua yang nggak nonton? Oke, sekarang lagi ya. Apapun motivasinya. Yang apa sih? Yang soal apa sih? Dia sudah Yang tahu ini. dia akan mati. Nah, kalau ada pertanyaan mengatakan ngapain ya Yesus itu kok dia mati? Dia sudah tahu dia akan mati kan? Tapi kenapa dia itu tetap mau mati? Kan namanya itu bunuh diri, iya kan? Dia sudah tahu dia akan mati, tapi kok dia tetap aja mau mati. Itu namanya bunuh diri. Masa di agama Kristen Tuhannya mengajarkan bunuh diri kan gitu kan? Nah, orang yang tanya kayak gini lupa bahwa dia itu Ini lagi cuma khotbah nih. mati, Iya lagi khotbah. tapi dia Oh, bangkit juga. oh ini pendeta ya? Pendeta kan? Dia juga bangkit. Itu pendeta kok. Karena gini, kekristenan kalau Yesus nggak bangkit, teman-teman semuanya keluar aja dari agama Kristen. Oh, Gitu. ya berarti kalau dia tahu mau mati, tapi dia tetap Bunuh diri? turun ke bumi terus mati di atas kayu salib, dia bunuh diri apa bukan? Iya bunuh diri. Ya udah. Tapi dalam videonya dia Ya. Sampai di situ dia tetap berkeyakin bahwa Yesus ketika datang ke dunia, dia namanya itu bunuh diri karena dia sudah tahu dia bakalan mati. Nah, logika yang kayak gini nih jelas logika yang terlalu kekanak-kanakan ya guys ya. Karena logikanya nggak kuat banget. Sekarang saya akan memakai pertanyaan pembanding lagi nih, supaya bisa ngerti si Doditan. Tapi kalau dibilang saya nggak jawab pertanyaan, itu jelas keliru. Coba ya kita lihat, dia bilang saya nggak jawab pertanyaan. nggak jawab pertanyaan yang 3 ekonomi itu. Dia nggak jawab. Nggak jawab. Tapi dia reaction. Dia reaction. Tapi dia nggak jawab. Nggak jawab. Ya kalau dia nggak jawab, dia reaction. Berarti dia namanya curhat, bukan reaction itu mah. Dia mengatakan bahwa saya nggak jawab pertanyaan di situ. Nah, ini orang bagaimana ya? Kalau dia nonton video saya di situ jawab loh. Saya jawab beserta ayat-ayatnya detail juga mengenai Yesus kenapa kok tetap dia mati sekalipun dia sudah tahu dia bakalan mati. Nah, salah satunya adalah karena Yesus pasti akan bangkit. Dia mati, tapi dia ambil lagi nyawanya karena dia berkuasa. Dia ingin tunjukin sama si ngaji cerdas supaya dia agak cerdas dan mengerti kalau Yesus itu dia berhak berkuasa atas nyawanya. Sekalipun dia mati, dia masih bisa bangkit lagi. Saya sering bilang itu dan ulang-ulang supaya Donditan juga ngerti bahwa logikanya itu logika yang payah banget gitu. Cuman gitu doang. Yang kedua, sekarang saya kasih yang pembandingnya ya. Yaitu gini. Misalnya ada tentara dia tahu bahwa dia akan mati di medan perang. Dia akan mati di medan perang. Dia sudah tahu tuh.
Tapi dia tetap pergi mengikuti perang tersebut untuk mempertahankan negara Indonesia ini dari penjajahan, dari serangan bangsa lain. Kira-kira dia bunuh diri nggak? Dia bunuh diri nggak? Ayo. Ya kalau kalian jawab, oh itu bunuh diri. Wah ini bisa masalah besar. Berarti semua pahlawan Indonesia yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang merebut kemerdekaan Indonesia, mereka tentara yang pergi mempertahankan NKRI, mereka semuanya bunuh diri dong. Dan bangsa ini, negara ini mengajarkan dan mengizinkan bunuh diri dong. Iya kan? Iya, kalau logika kalian kayak gitu ya jelas kalian berpikir tentara adalah bunuh diri. Karena mereka tahu mereka akan mati, mereka tetap pergi berperang. Nah berbeda ya, berbeda kalau misalnya kalian jawab enggak, itu enggak bunuh diri. Karena itu mereka melakukan tugas mereka supaya negara ini tidak pecah. Jadi mereka bukanlah bunuh diri. Itulah yang saya maksud. Yesus itu melakukan tugasnya. Dia tahu resikonya dia akan mati. Tapi dia tetap melakukan tugasnya taat setia sampai mati. Karena apa? Dia melakukan tugas. Dia bukan bunuh diri. Toh bukan dirinya yang bunuh dirinya sendiri kan. Dia nggak minum racun. Dia nggak tusuk badannya sampai pakai pisau. Dia bukan dia yang pakukan tangannya pakai paku kan ke salib. Enggak kan? Ya kok kalian bilang itu bunuh diri loh. Bagaimana Donditan? Logikanya tuh loh gimana? Sekarang juga sebagai pembanding yang lain. Donditan tahu nih anaknya bakalan mati ketika lahir dunia kan. Dia tahu 100% anaknya akan mati jika anak itu dilahirkan ke dunia. Dan orang yang tahu bahwa seseorang itu akan mati tapi dia tidak mencegah kematian itu, berarti dia pembunuh juga dong. Dia sudah tahu tuh. Dia bekerja sama dengan pembunuh dan dia juga pembunuh kan? Karena dia nggak cegah. Persoalannya begini. Kamu tahu anakmu mati, kenapa kamu tetap hamili istrimu supaya istrimu melahirkan anak? Kenapa nggak cegah aja supaya nggak lahir tuh anak? Karena tuh dia akan mati gitu. Siapa yang menyebabkan anak ini mati pada akhirnya? Iya Donditan. Dia yang bikin istrinya hamil kan. Kenapa dia nggak cegah itu? Nah itu logika yang nggak banget kan. Itu logika yang jelas-jelas keliru kan. Kok bisa dipakai untuk mengatakan Yesus bunuh diri gitu loh. Di ayat Alkitab juga coba dicek. Ada nggak dikatakan Yesus bunuh diri untuk menyelamatkan dosa manusia? Nggak ada kan. Karena memang bunuh diri nggak boleh. Yang bunuh diri itu Yudas. Mereka yang mengkhianati Yesus. Itu yang biasanya bunuh diri. Ya contohnya dulu pengikut Yesus, sekarang udah enggak. Nah itu namanya pengkhianat kayak Yudas tuh. Nah ngerti kan? Sekarang di Taman Getsemani, Yesus tuh tahu 100% dia akan mati. Bahkan dia mengatakan kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi janganlah kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Karena apa? Yesus harus menaati perintah Bapa, kehendak Bapa sampai mati. Yesus menaatinya dan ketika resikonya dia harus mati, dia tahu resiko itu. Tapi dia tetap jalani itu. Karena dia harus menyelesaikan misinya. Sampai di sini kita harus jelas mana logika yang benar dan mana yang enggak. Ya kan? Mana argumentasi yang benar, mana argumentasi yang enggak. Sampai di situ apakah saya enggak menjawab pertanyaan? Justru mereka yang nggak bisa jawab pertanyaan saya, nggak bisa jawab balas argumentasi saya, kemudian mengatakan bahwa dia ini cuma reaksi dan dia ini hanya ngeles berarti. Masa cuma gitu? Padahal saya harapkan yang lebih dong dari itu. Kita lanjutkan ya. Oke. Tapi Ko Doni perasaannya gimana kalau banyak juga nih Ko Doni juga di reaction segala macam. Ini dia ini sering kayak gitu. Masuk apalagi sama Ko Doni. Mungkin dia memang nggak punya topik dia memang cuma reaction doang gitu paling mungkin. Gak ada materi ya. Mungkin dia nggak punya konten untuk nggak punya topik untuk dibuat konten. Mungkin topiknya dia memang atau konten dia memang spesialis reaction orang mungkin. Oh ya. Gitu ya. Bisa jadi kan? Maksud misi terlalu rendah banget gitu. Ya berarti cita-citanya masih Cita-citanya rendah segitu ya. Padahal pendeta. Pendeta ya? Iya. Ya bagian yang kedua ini yang saya mau katakan begini. Kalau dikatakan konten saya nggak ada yang lain, cuma reaction doang, ini jelas tipu. Karena kalau dia masuk ke channel saya, pasti dia tahu bahwa konten saya tidak hanya reaction saja. Paham ya?
Di situ ada Q&A teologi, tanya jawab teologi. Saya jawab semua pertanyaan teologi, nggak reaction, menjawab pertanyaan. Kedua, saya punya konten di situ belajar bahasa Ibrani. Saya ajarin bahasa Ibrani situ, bukan reaction. Ketiga, saya juga punya di situ bahan yaitu belajar sejarah, membahas sejarah-sejarah kekristenan yang pernah ada di dunia ini. Itu bukan reaction. Yang keempat, saya juga punya konten-konten khotbah di situ yang nggak reaction orang. 5, saya juga punya konten-konten di situ yang lain yaitu kata Alkitab. Menanggapi apa yang terjadi, fenomena yang terjadi di dunia ini dari sudut pandang Alkitab. Yang keenam, saya punya konten apologetika. Di situ saya nggak cuma sekedar reaction yang cuma ketawa-ketawa doang ya, yang cengengesan lihat video orang terus bilang oh ini curhat nih, ini curhat. Nggak cuma kayak gitu, tapi saya berargumentasi berdasarkan fakta, meluruskan pengajaran yang salah tentang Kristen. Lah kalian ngajarin yang salah tentang Kristen, begitu saya luruskan kok kalian bilang saya nge-reaction dan mengatakan di situ misinya cuma rendah kayak gini. Wah, misi rendah itu ketika dia menyebarkan hoax kayak kalian. Misi saya lebih tinggi dari sekedar nyabarin hoax, tapi saya meluruskan hoax-hoax yang beredar. Mana yang lebih tinggi coba? Sekarang gini, yang saya rasa lucu juga, Anda menertawakan saya mereaction video kalian. Kalian ngetawain reaction saya tentang video kalian. Dan kalian mengatakan reaction misinya cuma rendah. Pada saat yang sama kalian itu sedang duduk berdua mereaction video saya. Gimana ya? Kayak bilang gini. Si Luis tuh manusia tuh. Manusia itu semua manusia bodoh, bilang gitu. Lah kalian juga manusia cuy. Bagaimana sih kalian ini? Sama kayak kalian bilang kan, Luis ini cuma nge-reaction, misinya cuma rendahan. Kalian juga nge-reaction. Kopla. Kalau ngeles Mbok Yo yang cerdas, kayak judulnya ngaji cerdas loh, ngaji cerdas, ngelesnya kok nggak ngecerdas banget. Oke, sampai di sini aja ya video saya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.